Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Amazon SNS. Apa itu Amazon SNS? Jadi, Amazon SNS itu adalah Simple Notification Service. Jadi, simply dia adalah layanan pesan berbasis push yang sepenuhnya dikelola oleh AWS. Nah, push ini apa sih? Jadi, push itu adalah pesan notifikasi secara aktif dikirim dari sebuah server ke klien tanpa harus di-request oleh klien. Dan juga memungkinkan pengirim notifikasi atau pesan ke berbagai endpoint, kayak misalnya mobile app, email, SMS, HTTP atau HTTPS, dan juga Amazon SQS, Amazon Lambda, dan seterusnya. Dan dia juga dirancang untuk komunikasi application to application dan application to person dengan tujuan pengiriman pesan dalam skala besar dengan low latency. Nah, ini beberapa fungsi dan manfaat dari Amazon SNS. Yang pertama, dia itu bisa menangani jutaan pesan per detik tanpa perlu konfigurasi manual. Jadi, dia bisa diautomatisasi. Selanjutnya adalah pengiriman real time. Jadi, dia bisa ngirim pesan atau notifikasi secara real time karena dia itu low latency, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah dia dapat mengirim notifikasi ke banyak penerima dengan cepat untuk menghemat waktu dan juga sumber daya. Jadi, ini meningkatkan efisiensi. Selanjutnya dia juga memiliki biaya yang efisien, jadi dia pakai sistem pay as you go, dan ini memang sering diimplementasikan di layanan atau service cloud. Selanjutnya adalah otomatisasi proses, jadi dia dapat integrasi dengan layanan seperti AWS Lambda untuk memicu tindakan otomatis, seperti misalnya ngirim email, konfirmasi, atau juga memproses data. Oke, selanjutnya adalah use case. Use case yang bisa dipakai di Amazon SNC adalah pertama notifikasi user, contohnya di e-commerce, weather status, atau transaksi perbankan. Misalnya kalau misalnya weathernya ini berubah, bisa dikirim notifikasi ke user. Selanjutnya adalah info tentang masalah infrastruktur. Contohnya misalnya kalau ada lonjakan CPU atau sistem failure, dia bisa ngasih informasi. Contohnya ini seperti kan sistem failure ini, kita bisa tahu kalau misalnya kita langsung ngecek ke sistemnya kan. Nah, dengan adanya SNS ini, kita bisa dapat info tentang masalah yang ada di sistem sehingga kita bisa langsung memperbaiki gitu. Selanjutnya adalah otomatisasi workflow. Jadi dia bisa ngirim misalnya email konfirmasi setelah kita atau user register. Ada kelebihan dan kekurangan juga. Untuk kelebihannya yang pertama, dia mudah dikonfigurasi lewat AWS Management Console atau Command Interface atau SDK. Pengirimannya juga low latency, dia juga support berbagai metode pengiriman pesan. Dia juga nggak perlu ngelola server dan kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk kekurangannya, dia itu sulit digunakan di luar ekosistem AWS tanpa integrasi tambahan. Dan dia tuh maksimum ukuran pesannya 256 KB. Jadi adalah biaya dapat meningkat jika volume pesan sangat besar, terutama buat SMS atau push notification. Yang terakhir, pengelolaan banyak topik dan langganan bisa menjadi rumit tanpa alat otomatisasi. Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi, cara kerja itu pertama, klien bakal buat topik, nanti subscriber yang berlangganan uh, ke topik, lalu sender atau di sini sebagai publisher ngirimin pesan ke topik melalui API, SDK atau AWS Console. Nah, SNS ini bakal distribusi pesan ke semua subscriber menggunakan protokol yang sesuai. Lalu selanjutnya bisa penyaringan pesan, pengiriman ulang jika gagal, atau logging, atau singkatnya dia mencatat actionnya jika diperlukan. Nah, mungkin untuk lebih gampangnya kita bisa kasih contoh juga. Contohnya misalnya ada bank, dia ini sebagai client atau sender, dia bikin topik notifikasi transaksi bank. Jadi pelanggan bank atau subscriber berlangganan ke topik ini. Jadi ada dua pelanggan, ada pelanggan A yang langganan via email dan juga sistem internal bank yang berlangganan via AWS Lambda untuk mencatat transaksi. Pelanggan A bakal lakuin transaksi, lalu SMS distribusiin pesan tersebut ke topik. Nah, pelanggan A itu bakal terima email info transaksi, dan AWS Lambda itu bakal mencatat transaksi ke database bank. Jadi dia otomatis dia bakal ngasih nyebarin pesan ke subscribernya. Oke, jadi juga perbandingan singkat. Jadi yang pertama itu ada Amazon SQS, dia itu juga AWS, tapi bedanya dia itu berbasis pool. Jadi dia itu kita harus ngecek dulu untuk mendapatkan. Nah, dia itu lebih cocok buat antrian pesan yang diproses berurutan karena dia nggak mendahulukan kecepatan gitu. Sedangkan kalau push kan kita bener-bener mengutamakan low latency ya. Jadi bisa jadi pesan yang sampai ke kita itu tidak berurutan gitu. Selanjutnya adalah Google Cloud Pub or SAP. Dia itu platformnya GCP dan juga batasannya 10 MB, jadi lebih besar daripada SNS. Nah, dia juga lebih fleksibel untuk penggunaan di luar GCP. Selanjutnya adalah Azure Service Bus. Azure Service Bus ini platformnya Microsoft Azure, terus dia fiturnya lebih kompleks dalam hal sesi maupun transaksi. Lebih baik yang mana tergantung kita tuh lebih sering pakai di environment mana dan uh, kita tuh butuhnya apa. Jadi benar-benar memang subjektif.